Halo sahabat mahasiswa semuanya. Saya Rosada 5 Sarlitariwu NPM 20302009. Oke, di part pertama kali ini kita akan membahas tentang akuntansi keuangan menengah. Dan di pembahasan kali ini saya ambil dari buku karya dari Keiso Weijen Warfield. Dan ini adalah topik pembahasan dari saya, yaitu memahami beberapa konsep penilaian dan estimasi perusahaan untuk menyusun informasi persediaan. Saya ambil 2 tujuan saja dari bab 9, yaitu persediaan isu penilaian tambahan. Dan ini adalah 2 tujuan tersebut: menjelaskan dan menerapkan aturan nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai neto. Dan yang kedua, menjelaskan kapan perusahaan menilai persediaan pada nilai realisasi neto. Yang pertama-tama tentunya kita bahas dulu tentang nilai realisasi neto atau LCNRV. LCNRV mengacu pada jumlah neto yang diharapkan oleh perusahaan untuk direalisasi dari penjualan dalam kegiatan bisnis biasa yang dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Perusahaan melaporkan persediaan sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto pada setiap tanggal pelaporan. Jadi kita tahu bahwa nilai realisasi neto itu di nilai persediaan akhirnya itu tuh hanya fokus pada nilai terendah. Yang berikutnya ada metode penerapan LCNRV. Perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV kepada sekelompok item serupa atau terkait. Namun, perusahaan juga dapat menerapkan aturan LCNRV kepada keseluruhan persediaan. Berikutnya mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, metode beban pokok penjualan, yaitu mendebit beban pokok penjualan untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Dan yang kedua, metode kerugian, yaitu mendebit akun kerugian untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi. Yang berikutnya, penggunaan penyisihan. Perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan yang sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto. Penggunaan akun penyisihan menyebabkan perusahaan melaporkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto persediaan. Berikutnya, pemulihan kerugian persediaan. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sehingga nilai realisasi neto persediaan yang sebelumnya diturunkan nilainya mungkin menjadi lebih besar daripada perolehan. Jika harga jatuh, perusahaan mencatat tambahan penurunan nilai. Perusahaan mencatat tambahan penurunan nilai jika harga naik. Perusahaan mencatat kenaikan pada laba. Yang berikutnya ada evaluasi aturan LCNRV. Ada beberapa kekurangan aturan LCNRV secara konseptual. Yang pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankannya pada periode di mana kerugian itu terjadi. Yang kedua, penetapan aturan LCNRV menghasilkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan nilai realisasi neto di tahun berikutnya. Yang ketiga, LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, sedangkan pada laporan laba rugi tidak. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton di part kedua ya. Bye-bye.